berita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan, kemudian mudah untuk dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Wabil Islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu, kita membahas materi teks berita. Nah, kita mengulang sedikit tentang teks berita minggu lalu. Apa yang kalian ketahui anak-anak tentang teks berita? Nah, setelah kita mengetahui tentang struktur berita, maka pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, masih di teks berita. Kita akan membahas struktur teks berita. Nah, struktur teks berita seperti yang bisa kalian lihat di depan, terdiri dari lead atau intro atau teras berita yang merupakan bagian paling penting atau paling menarik ditulis pada bagian paling atas. Kemudian body atau tubuh tulisan yang terdiri dari 5W1H. Seperti yang kalian ketahui, 5W1H sama dengan adik. Ya. Kemudian diisi dengan informasi pendukung, data tambahan, kronologis, dan sebagainya. Nah, penyajian teks berita biasanya disusun dengan pola piramida terbalik. Terdiri dari 7. Yang pertama menggunakan verba transitif, yang kedua memakai verba pewarta, yang ketiga menggunakan adverbia, yang keempat menggunakan konjungsi, kelima memakai kutipan langsung dan tidak langsung, yang keenam menggunakan bahasa baku, netral dan objektif, dan yang ketujuh menggunakan bahasa denotatif. Jadi silakan kalian lihat di buku masing-masing mengenai kaidah kebahasaan teks berita, kemudian bacalah sebentar. Dalam kaidah kebahasaan teks berita, yang pertama adalah menggunakan verba transitif. Nah, yang perlu kalian ketahui di dalam menggunakan verba transitif ini ada verba aktif dan verba pasif. Jadi, kalau verba aktif, di situ kan contohnya Salwa menyapu halaman sekolah. Berarti subjeknya yang melakukan pekerjaan. Ya. Kalau verba pasif, halaman sekolah disapu oleh Salwa. Berarti objeknya bukan dilakukan oleh subjek, melainkan subjeknya berada di paling belakang. Itu salah satu ciri-ciri antara verba aktif dan verba pasif. Gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu menggunakan konjungsi. Siapa yang tahu apa itu konjungsi? Ya, silakan Vivi. Kata hubung. Selanjutnya materinya yaitu menyajikan teks berita. Nah, menyajikan teks berita ini bisa dalam bentuk tertulis maupun berita lisan. Nah, kemarin kalian sudah pernah menulis berita sesuai dengan kaidah kebahasaan dan urutannya sesuai dengan adik Simba. Hari ini Bu Dinda meminta kalian untuk menyajikan berita secara lisan, yaitu dengan atau berperan sebagai pewarta berita, pembaca berita, seperti itu ya. Jadi silakan kalian belajar dulu, kemudian nanti kita videokan, kita rekam seolah-olah kalian menjadi pewarta berita. Kondisi terkini kebakaran Gunung Bromo yang dipicu flare foto prewedding. Petugas gabungan masih berupaya memadamkan api di kawasan savana Gunung Bromo yang dipicu flare saat foto prewedding.
Area Bromo masih diselimuti asap tebal dari vegetasi yang terbakar. Menurut Farid, salah satu warga yang ikut memadamkan api, pemadaman masih dilakukan petugas gabungan sisi ke sisi timur kawah Gunung Bromo, dan juga sudah datang personel tambahan dari Polres Probolinggo untuk turut serta membantu pemadaman. Sementara itu, Polres Probolinggo telah menambah personel untuk membantu pemadaman api. Personel dari Satuan Samapta dan Bayangkara diberangkatkan untuk ikut memadamkan api. Wisnu Kapolres Probolinggo mengimbau masyarakat sekitar dan wisatawan bisa saling menjaga aset nasional itu. Jadi, hal serupa tidak sampai terjadi lagi dan kawasan Gunung Bromo kembali asri. Setelah kita belajar mengenai teks berita, terutama tadi Sila sudah mencontohkan bagaimana menjadi seorang pewarta berita. Kita sekarang sudah mengetahui bagaimana cara membuat berita dan cara menyampaikan berita dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan penulisan teks berita. Selanjutnya, Bu Dinda memberikan tugas individu kepada kalian semua. Silakan memilih satu berita, boleh yang terkini, boleh melewati media koran atau media digital. Kalian bisa mencarinya melalui handphone masing-masing, kemudian tuliskan sesuai kaidahnya dan sesuai penulisan adik simbanya, dan bacakan berita tersebut sebagai tugas hari ini. Kemudian tugas tersebut silahkan di video dan dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan semoga ilmu kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.